Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Farisi dari jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat kelas 1C dengan NIM 12340600129 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Oke, saya akan langsung menjawab atau menanggapi pernyataan nomor 16, yaitu karena komunikasi dianggap sebagai sebab akibat, maka komunikasi disebut dengan interaksi. Betul sekali. Karena sebab akibat ini memengaruhi interaksi kita antara komunikator dengan komunikan untuk menyelesaikan tujuan-tujuan atau menggapai tujuan-tujuan yang ingin dituju. Karena kita saling berinteraksi, karena kita menyebabkan sebab akibat, otomatis komunikasi itu akan lebih berjalan efektif, akan lebih berjalan apa yang kita inginkan itu tercapai. Karena interaksi kita, interaksi si komunikator dengan komunikan itu berjalan dengan lancar. Karena kita saling berinteraksi, sebab akibatnya itu apa? Itu adalah proses bagaimana komunikasi akan lebih efektif. Lanjut, saya akan menanggapi soal nomor 19, yaitu komunikasi adalah sebuah edukasi di dalam perkuliahan untuk mahasiswa. Betul sekali. Karena komunikasi ini disebut komunikasi pendidikan. Kenapa disebut komunikasi pendidikan? Apa itu komunikasi pendidikan? Komunikasi pendidikan adalah komunikasi yang menyampaikan gagasan, informasi, atau pengetahuan dari guru atau dosen kepada mahasiswa. Jadi, guru atau dosen ini menyampaikan pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu, atau gagasan-gagasan kepada mahasiswa. Komunikasinya. Nah, dosen ini sebagai komunikator dan mahasiswa ini sebagai komunikan. Jadi, dalam komunikasi pendidikan ini mempunyai 3 unsur. Yang pertama, ada yang mengirimkan pesan, yang kedua ada pesannya, yang ketiga ada si penerima. Nah, yang mengirimkan pesan ini adalah dosen. Nah, dosen ini dalam perkuliahan memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, memberikan gagasan-gagasan yang baru kepada mahasiswa. Nah, pesan ini, unsur kedua itu adalah pesan. Pesan ini adalah apa yang disampaikan oleh dosen tadi. Ya seperti tadi, informasi penting, terus ilmu-ilmu bermanfaat, gagasan-gagasan baru, itu yang diberikan oleh dosen, itu pesan. Unsur yang ketiga yaitu penerima. Kita sebagai penerima, baik itu kita sebenarnya harus mendengarkan. Apa yang dosen itu bicarakan, kita harus mendengarkan. Agar kenapa? Agar komunikasi lebih berjalan, agar bisa berjalan lebih efektif. Dan ilmu-ilmu yang disampaikan, unsur-unsur yang disampaikan oleh dosen itu sampai kepada kita. Itu adalah komunikasi pendidikan atau komunikasi yang beredukasi kepada perkuliahan. Oke. Saya akan menjawab atau saya akan menanggapi pernyataan nomor 20, yaitu stand up comedy adalah komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Betul sekali. Karena stand up comedy ini adalah satu orang yang berkomunikasi di hadapan banyak orang. Dan di hadapan banyak orang ini adalah bisa disebutnya sebagai monolog. Tetapi bedanya adalah stand up comedy ini monolog yang tidak memakai skrip. Nah, jadi stand up comedy ini memakai spontan atau langsung dalam pikirannya. Tapi stand up comedy ini mempunyai konsep tertentu. Konsep yang akan dibawakan oleh si pembicara, akan tetapi tidak berfokus kepada konsep tersebut. Dia selalu spontan. Nah, kenapa? Karena stand up comedy ini bertujuan untuk menghibur, untuk menghasilkan tawa kepada audiens. Maka stand up comedy ini berfungsi sebagai penghibur. Di dalam stand up comedy ini bukan hanya penghibur, bukan hanya canda dan tawa. Banyak ilmu-ilmu yang tersirat dalam stand up comedy ini. Makanya stand up comedy ini disebut dengan komunikasi. Kalau misalkan komunikasi, otomatis banyak ilmu-ilmu atau banyak kata-kata yang tersirat dalam komunikasi tersebut.
bukan sekedar hanya berbicara atau bercanda senda gurau untuk tertawa di depan audiens, bukan. Karena ada kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu yang tersirat. Oke, selanjutnya saya akan menjawab atau saya akan menanggapi pernyataan nomor 27, yaitu kesamaan yang sama terhadap sesama atau terhadap orang lain, yaitu seperti kesamaan agama, ras, bahasa, atau hobi, itu bisa menjadi faktor komunikasi itu efektif. Faktor komunikasi lebih efektif. Betul, itu adalah salah satunya, bukan satu-satunya. Faktor salah satunya, yaitu kita mempunyai kesamaan yang sama. Otomatis, kalau misalkan kita mempunyai kesamaan yang sama, kita berkomunikasi dengan orang yang sama seperti kita akan lebih enjoy, kita akan lebih spontan, kita akan lebih lantang berkomunikasi dengan dia, berkomunikasi dengan beliau gitu kan. Karena kita mempunyai kesamaan yang sama. Seperti hobi misalnya, contohnya. Saya mempunyai hobi fotografi dan teman saya, si A, mempunyai hobi fotografi. Kita mempunyai hobi yang sama. Otomatis di dalam komunikasi kita dengan teman kita itu adalah komunikasi yang efektif karena kita mempunyai satu tema, yaitu yang membahas fotografi itu. Terus membahas fotografi, entah itu teknik fotografinya atau job-job yang di dalam freelance fotografinya itu. Oke, pernyataan atau soal yang terakhir, yaitu soal nomor 35. Kalau misalkan kita ingin menjadi komunikator yang handal, kita harus mengenal diri kita harus mempunyai kredibilitas, kita harus mempunyai kekuatan, dan kita harus mempunyai uang. Itu betul. Tapi dalam konteks uang dan kekuatan itu tidak tercangkup dalam hal tersebut. Karena walaupun kita tidak punya uang, walaupun kita tidak punya kekuatan, itu sebenarnya masih bisa disebut komunikasi yang handal. Kita bisa menjadi komunikator yang handal. Ya, itu dia nomor 1 yang tadi, yaitu mengenal diri sendiri dulu. Kita nih siapa? Kita harus mengenal diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita percaya diri kepada diri kita untuk mempercayakan kepada orang lain. Otomatis kalau misalkan kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus percaya diri dulu. Saya ini ngomong kepada dia, bener gak nih ngomongnya? Bagus gak nih ngomongnya? Biar orang lain tuh percaya sama kita. Ya kita percaya diri aja gitu kan. Yang kedua itu betul, kredibilitas kita yakinkan, yang tadi itu kita yakinkan orang lain agar yakin kepada kita. Kita harus yakin kepada diri kita sendiri. Nah, ada lagi nih, agar kita menjadi komunikator yang handal. Pertama, kita harus berkomunikasi dengan efektif. Yang tadi ya, yang banyak itu. Komunikasi efektif tuh banyak faktor-faktornya yang menyebabkan komunikasi efektif, banyak lah. Terus juga ada juga kita jangan sampai kita menggunakan kalimat atau kata-kata yang non-verbal, kata-kata yang verbal atau kata-kata yang baku. Jadi kita berkomunikasi dengan lawan kita biasa aja, nyantai gitu kan. Nyantai dengan komunikasi yang kita miliki gitu kan. Gak usah verbal-verbal banget, ya non-verbal aja gitu kan. Menggunakan bahasa-bahasa keseharian kita. Agar apa? Agar kita melatih diri kita untuk menjadi komunikator yang handal. Otomatis ya jangan sampai komunikasi keseharian kita sampai menyakiti hati orang lain. Nah, itu juga harus kita pikirkan agar tidak menyakiti orang lain dengan komunikasi kita. Dan selanjutnya itu jangan ragu untuk mengeluarkan humor-humor di dalam komunikasi. Secercik humor-humor aja lah. Misalkan kita sedang berkomunikasi kepada lawan bicara kita keluarkan aja humor-humor yang bisa mencairkan suasana agar suasana itu ya tidak tegang-tegang gitu kan. Agar juga kita melatih diri kita agar tidak kaku berbicara kepada orang lain, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian, sudah di penghujung karena sudah 5 pernyataan. Saya sudah jawab, saya sudah menanggapi. Dan apabila ada salah-salah kata, salah-salah kalimat, salah-salah ucapan, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa dan masih belajar berproses
wajar kalau misalkan mempunyai kesalahan. Albert Einstein pun punya kesalahan. Ya, kita sebagai manusia biasa juga melakukan kesalahan, itu wajar, teman-teman ya. Mohon dimaafkan, pokoknya mohon dimaafkan. Dan ucapan terima kasih juga untuk dosen pengampu Dr. Haji Cecep Suryana MSI atas bimbingannya 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.